Ada 5 murid TB Joshua yang kesemuanya adalah laki-laki dan mereka dijuluki dengan nama wise men. So, kali ini aku akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, John Chi, berkebangsaan Kamerun, lahir pada tanggal 26 September 1976. Pada tahun 1989, karena perekonomian keluarga, dia tidak bisa melanjutkan sekolah. Namun, dia mendapatkan pekerjaan sebagai houseboy. Itulah dunia sekulernya. Lalu, dia mendengar suatu khotbah, dan di situ ada seorang pendeta yang bernubuat mengenai hidupnya, bahwa suatu saat dia akan dipakai Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Namun, dia menganggap pendeta itu palsu dan nubuatan itu palsu. Di tahun 1999, dia tiba di Lagos, Nigeria bersama seorang pendeta. Saat melanjutkan perjalanan ke Sierra Leone, dia mendapatkan vision dan dream, dan Tuhan menunjukkan kepada dia bahwa suatu saat dia akan bersekolah di Evangelical School Synagogue Church of All Nations atau Gereja Bangsa-Bangsa. Dari kelimanya, dialah yang pertama keluar dari Synagogue Church of All Nations, dan dia kembali ke negara asalnya, ke Kamerun. Setelah mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan Yesus Kristus pada tahun 2013, akhirnya dia kembali ke Kamerun dan memutuskan untuk memulai ministry baru yang bernama Tabut Tuhan Covenant Ministry atau ECCOM. Biodata keempat lainnya tidak banyak tersebar secara detail di media. Namun, kali ini akan coba saya ungkapkan informasinya. Next, Christopher Orji. Dia berasal dari Enugu State, Nigeria. Untuk tahun lahir dan bulannya tidak banyak diketahui publik di media. Dia dimentori langsung oleh TB Joshua, mendapatkan didikan pengajaran dan khotbah-khotbah. Juga bergabung dalam tim pelayanan pada ibadah setiap minggu di Synagogue Church of All Nations atau SCOAN, dipakai oleh Tuhan untuk melayani pelepasan, kesembuhan, dan nubuatan. Saat ini, dia sudah membuka ministry baru yang bernama City of Jesus International Ministry yang berlokasi di tempat asalnya yaitu Enugu State, Nigeria. Penamaan pelayanannya atau ministrinya sesuai dengan wahyu yang pernah dia dapat sewaktu dia menjalani puasa 40 hari 40 malam di hutan di Nigeria. Dan dalam pelayanan juga dia melayani kesembuhan, prophetic message, dan pelepasan. Yang ketiga, Daniel Emelandu Odochukwu, lahir di sebuah desa di wilayah Umuahia, Abia State, Nigeria. Di dunia sekuler, dia pernah menempuh pendidikan universitas dan dia mendapatkan gelar pertamanya di bidang teknik mesin. Lalu atas kehendak Tuhan, dia melayani Tuhan di Synagogue Church of All Nations, Gereja Bangsa-Bangsa, di bawah bimbingan TB Joshua. Setelah memperoleh pengalaman dan kedewasaan yang cukup, dan seperti yang dikehendaki Tuhan, dia ditahbiskan oleh Tuhan sebagai pelayan Injil melalui Nabi TB Joshua dengan nama ilahi Wise Man Daniel. Pada Maret 2020, Wise Man Daniel resmi dilepas oleh TB Joshua untuk melanjutkan visi dan misi dari Tuhan. Nama awal pelayanan atau ministry Wise Man Daniel adalah Wise Man Daniel Ministry. Tidak lama setelah itu, dia menghabiskan waktu ke Gunung Doa untuk mencari wajah Tuhan. Dan dia mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk nama internasional ministry-nya dengan nama The Everlasting Light of Hope International Ministry, Elohim. Dan di bulan Januari 2021, dia telah mengadakan tur pertama revival di Abuja State, Nigeria.
Yang keempat, Wiseman Harry, yang bernama asli Charalampos Sakonidis. Dia satu-satunya Wiseman yang berkebangsaan Yunani dan berasal dari Makedonia. Lahir pada tanggal 21 September 1984 di sebuah desa kecil Agios Athanasios di timur laut Yunani. Tumbuh besar di kota Filipi dan tempat tinggalnya tidak jauh dari kawasan wisata dan situs warisan dunia, yaitu penjara Rasul Paulus dan Silas yang bersejarah dalam Alkitab. Di dunia sekulernya, dia pernah menjadi seorang pengusaha muda di Belanda. Kemudian, pengalaman titik balik mengubah jalannya peristiwa di dalam hidupnya, di mana di suatu pengalaman supernatural dengan Tuhan Yesus Kristus mengungkapkan kepadanya rencana-rencana Tuhan dan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Bersama ratusan anak muda di seluruh dunia, ia mengikuti pelatihan untuk membangun karakter di Synagogue Church of All Nations atau Gereja Bangsa-Bangsa. Dan kemudian dia mengabdikan diri untuk pelayanan dan belajar mengenai evangelis dan dimentori langsung oleh TB Joshua. Setelah menerima urapan ilahi dari Tuhan, Tuhan mulai memakai dia untuk menyembuhkan, melepaskan, dan menyampaikan pesan-pesan kenabian di bawah pengawasan mentornya. Tahun 2013, dia dipercaya dan dikirim langsung oleh TB Joshua untuk memimpin sebuah KKR besar pertama di Amerika. Dan saat ini, Wiseman Harry juga dipercaya untuk menjalani visi dan misi pelayanan Tuhan di Synagogue Church of All Nations Tesalonika di Yunani. Yang kelima, Wiseman Racine, yang bernama lengkap Racine Buoso, berasal dari Senegal. Tidak banyak diketahui publik mengenai biografi detail secara lengkap kehidupannya Wiseman Racine. Mengenai Wiseman Racine, hanya dia yang berkhotbah sering memakai dua bahasa, yaitu Prancis dan Inggris. Saat ini, Wiseman Racine masih melayani di Synagogue Church of All Nations di Lagos, Nigeria, dan juga berada dalam satu pelayanan terakhir bersama TB Joshua sebelum kematiannya. Menurut pengakuan dari kelimanya, mereka menganggap TB Joshua bukan hanya sebagai mentor saja, melainkan sebagai bapa, guru, dan pelatih, membantu mereka bertumbuh secara mental dan spiritual untuk melakukan misi pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing.